Hai Majungers, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat di dalam masa pandemi ini. Saat ini kita akan berkenalan dengan salah satu program studi yang ada di Universitas Majung, khususnya program studi Teknik Industri. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Yuswono, Kepala Program Studi Teknik Industri di Universitas Majung. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa Bu Melani, Oke. Kami masih tetap survive, tetap semangat sampai hari ini. Sip, sehat selalu ya Pak. Sehat. Nah, sebagai pembuka sesi ini, kita akan bertanya lebih mendalam tentang apa itu teknik industri di Universitas Majung. Kira-kira nih Pak, prodi teknik industri spesialnya apa ya Pak? Yang bisa saya katakan adalah pertama, kita fokus kepada UMKM, kita fokus kepada kewirausahaan. Kita mendidik anak-anak supaya mereka lebih berani, mereka lebih percaya diri untuk memiliki usaha sendiri, atau kalau tidak, mereka akan bekerja, mereka akan mengembangkan UMKM di luar. Itu yang pertama Bu Melani. Kemudian yang kedua, di era Merdeka Belajar ini, kami di Teknik Industri telah menyiapkan beberapa program exchange, pertukaran, magang, PKL di beberapa perusahaan. Kita telah memiliki sekitar 100 alumni, 100 lebih alumni yang tersebar di beberapa perusahaan, baik itu perusahaan nasional ataupun multinasional. Kami sudah memiliki ikatan alumni yang kuat, kami sudah berkomitmen untuk meletakkan atau menitipkan teman-teman mahasiswa ini untuk bisa belajar bersama di tempat mereka. Demikian Bu Melani. Wow, luar biasa, keren sekali ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, selain adanya kesempatan untuk berwirausaha, kita juga bisa berkesempatan untuk magang langsung gitu ya Pak, kira-kira di tempat praktek kerja nantinya baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kemudian kira-kira apa saja Pak yang dipelajari di teknik industri? Seperti ini, sederhananya Bu Mel, bahwa di sekitar kita berhadapan dengan produk gitu ya. Misalnya sekarang saya menggunakan clip on, di depan saya ada meja, saya menggunakan baju, itu adalah produk dari industri Bu Mel. Betul. Apa yang saya pelajari atau apa yang kita belajar bersama di dalam kampus ini adalah bagaimana mewujudkan produk itu. Berangkat dari ide, berangkat dari desain, bagaimana supaya produk itu benar-benar terwujud dengan biaya yang serendah mungkin, dengan efektif dan efisien. Sederhananya sebegini Bu Mel. Misalnya teman-teman punya ide nih, teman-teman di program studi yang sangat sains, teman-teman di kimia, mereka punya usulan produk. Yang bisa mewujudkan adalah teman-teman teknik industri. Misalnya di teman-teman lain, misalnya arsitek, dia punya desain produk atau apa. Yang bisa mewujudkan supaya produk itu jadi, itu adalah domainnya teman-teman teknik industri. Jadi intinya adalah teknik industri berarti mewujudkan ide, mewujudkan gagasan menjadi sebuah bentuk yang memang itu diinginkan. Seperti itu Bu Melani. Oke, baik Pak. Pertanyaan lanjutan nih Pak. Kalau begitu, untuk melengkapi keahlian bekerja di bidang teknik industri, konsentrasi apa yang ditawarkan? Baik, pertama yang jelas konsentrasi kita adalah bagaimana manajemen sebuah UMKM. Mulai dari rencana produk apa yang ingin dijual, produk apa yang ingin di-develop, dikembangkan, sampai mewujudkan dan kemudian produk itu bisa dilempar ke pasaran. Itu yang pertama. Kemudian kami juga akan menyiapkan teman-teman mahasiswa ini untuk bisa bekerja di perusahaan nasional ataupun multinasional. Kita menyiapkan kurikulum yang memang itu adalah standar dari teknik industri, baik itu di nasional Indonesia ataupun yang sudah global. Jadi kita sesuaikan kurikulum kita supaya teman-teman kita bisa bersaing, baik itu di usaha mereka sendiri ataupun di perusahaan. Dan terbukti sampai hari ini, sampai tahun 2020 ini, teman-teman teknik industri bisa bersaing, bisa berkembang, bisa berkompetisi dengan alumni lain di beberapa perusahaan. Seperti itu. Luar biasa ya. Untuk kuliah di teknik industri, apakah harus dari jurusan IPA atau boleh dari jurusan IPS, Pak? Oke, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan menjawab komposisinya dulu, Bu Mel. Jadi, apa yang dipelajari di kurikulum teknik industri? Pertama, itu mengandung banyak sekali muatan matematik. Ya.
kalau boleh saya bilang 30% itu membutuhkan keahlian matematik, keahlian dasar maksudnya. Kemudian memang sisanya yang 70% kita belajar banyak hal, mulai ekonomi, mulai akuntansi, mulai psikologi, kita juga belajar. Ketika pertanyaannya adalah apakah memang harus IPA, ya, maka tidak. Ya, pengalaman kami banyak anak-anak kami yang dari prodi IPS, di SMA-nya IPS atau bahkan SMK, itu bisa survive sampai lulus. Tapi ketika memang pertanyaannya lebih condong kemana, IPA atau IPS, memang sebaiknya kita yang masuk ke teknik industri adalah dari program IPA ketika SMA. Seperti itu, tapi tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi keharusan. Tidak mutlak gitu tidak ya, mutlak, Pak, ya? enggak. Baik. Banyak teman-teman yang dari SMK, dari IPS juga bisa survive. Baik, Oke. berarti meskipun kita dari jurusan IPS, kita juga tetap bisa mengikuti perkuliahan di teknik industri, karena mungkin juga lebih kepada motivasi diri ya Pak ya. Betul, Bagaimana kita mau tetap survive, tetap sampai kita bisa berhasil. Nah, nanti kalau kita sudah lulus nih Pak, Ya. khusus untuk teman-teman yang ada di program studi teknik industri, kita bisa bekerja di mana? Banyak sekali orang-orang yang bilang kalau lulusan teknik industri itu umumnya Ya. bekerjanya di pabrik. Oke. Nah, apakah seperti itu? Kalau ditanya di mana, ini menariknya gini Bu Mel. Jadi karena kita memang belajar banyak hal di kurikulum kita belajar matematik, kita belajar ekonomi, kita belajar akuntansi, maka itu memperluas bidang kerja yang bisa dimasuki oleh teman-teman. Tidak hanya pabrik. Ya. Pabrik ini dalam persepsi masyarakat adalah industri manufaktur yang menghasilkan produk. Iya, betul. Tapi sekali. kita juga bisa di industri jasa. Oke. Kita bisa belajar, kita bisa di perbankan, kita bisa dimanapun. Tapi tetap kebanggaan kami sebagai pengajar teknik industri adalah ketika teman-teman berani, percaya diri untuk membuka usaha sendiri. Seperti itu. Bu Mel. Jadi memang warna khasnya Iya. atau yang ingin ditonjolkan adalah memotivasi rekan-rekan mahasiswa untuk bisa berwirausaha sendiri gitu ya Pak ya. Iya, Jadi betul. bagaimana bisa berkiprah di dunia Berkiprah. industri. Iya. Jadi nggak melulu harus kerja di pabrik Betul, gitu ya. betul. Baik Pak. Untuk lulusan teknik industri di Universitas Machung, kira-kira berapa lama Pak masa tunggu kerjanya? Oke, kemarin saya mengumpulkan alumni dari seluruh angkatan teknik industri, mulai dari angkatan pertama 2008 sampai angkatan terakhir 2015. Saya juga, ini adalah pertanyaan survei, Bu Mel. Jadi banyak yang mengatakan dari mereka, saya akan tanya berapa lama waktunya mulai dari lulus hingga pekerjaan pertama kalian. Ternyata yang menarik adalah mereka 80% menjawab 0 sampai 6 bulan. Oke. Kemudian dari 80% itu 20%-nya mereka mendapatkan pekerjaan di bulan ke-0. Apa artinya? Mereka mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum lulus. Perlu diketahui bahwa kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan nasional, multinasional. Banyak sekali perusahaan yang memberikan beasiswa ke mahasiswa kami di teknik industri. Tahun ini yang sedang berjalan adalah PT Wing Surya. Jadi ketika mereka mendapatkan beasiswa, berarti mereka akan langsung bekerja di perusahaan itu. Tahun lalu kita bekerja sama dengan PT Biosdorf Indonesia. Tahun sebelumnya kita bekerja sama dengan Saron Pokpan, dan sampai sekarang kerjasama itu terus berjalan. Jadi ketika pertanyaannya adalah berapa lama jangka waktu tunggu kerja, maka 80% 0 sampai 6 bulan. Begitu, Bu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi dengan kata lain, keterjaminan kita untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan di Ya. bidang teknik industri itu juga banyak ya Pak ya Banyak, kesempatannya. banyak. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari kami. Oke. Kira-kira ada nggak ya Pak mata kuliah yang tersedia di program studi teknik industri yang merupakan mata kuliah yang menarik atau yang berbeda yang mungkin menjadi ciri khas dari prodi teknik industri di Universitas Machung? Oke, saya akan menjawab. Kita sudah sering mendengar tentang istilah revolusi industri 4. Ya. Di situ ada kata-kata industri. Maka yang paling bertanggung jawab untuk mensukseskan revolusi industri jelas menurut kami adalah teknik industri.
Apa yang ada di dalam revolusi industri 4 itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi di dalam ilmu ke teknik industrial. Jadi di dalam kurikulum teknik industri kita menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung revolusi industri. Mulai dari pemanfaatan data, kita belajar data science, kita belajar data mining, dan pemanfaatannya untuk keberlangsungan industri. Jadi jawabannya adalah apa sebenarnya mata kuliah favorit yang memang itu diminati, selalu ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Jawabannya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan revolusi industri. Kami sudah merombak total kurikulum untuk bisa menyesuaikan dengan pergerakan dinamika teknik industri saat ini. Ya, jadi kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak ketinggalan dengan revolusi industri yang keempat ini. Terima kasih atas segala penjelasannya Pak Yuswono. Sama-sama. Semoga program studi teknik industri semakin sukses ke depannya. Amin. Dan buat Macungers, semoga beberapa penjelasan dari program studi teknik industri bisa menjadi informasi yang berguna buat proses pembelajaran di masa yang akan datang. Saya Melani, undur diri dahulu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sukses untuk kita semua.